Suatu hari aku bertemu dengan orang gila yang berada tak jauh dari makam seorang wali. Ia ngoceh-ngoceh tidak jelas, seperti sedang bicara dengan seseorang. Dia bicara seperti ini: andaikan mereka tahu bahwa ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang memiliki kemampuan seperti wali kutub, niscaya mereka akan datang berbondong-bondong mencium tangan wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut, minta didoakan hajatnya. Jika wali tanpa nama, tanpa gelar itu telah wafat, niscaya mereka akan berlama-lama di pekuburannya, berzikir, berdoa, dan bermuhasabah diri, meminta ampun kepada Allah, minta pengampunan atas dosa-dosa mereka selama ini. Andaikan mereka tahu, jika mereka sami'na wa ata'na kepada wali tanpa nama, tanpa gelar, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan angkat derajatnya. Namun sayangnya, karena wali tersebut tanpa nama dan tanpa gelar kewalian, maka ia seringkali dilupakan dan diabaikan orang-orang. Aku yang mendengar ocehannya kaget dan bergumam, ada wali tanpa nama, tanpa gelar, yang kemampuannya seperti wali kutub. Siapa ya wali tersebut? Dengan sedikit rasa takut, aku dekati dia karena penasaran ingin tahu siapa sebenarnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut. Lalu aku bertanya kepada orang gila tersebut, "Maaf Mbah, tadi saya dengar Mbah ada mengatakan panjang lebar dan berbicara tentang wali tanpa nama, tanpa gelar. Siapakah sebenarnya wali tersebut Mbah? Mengapa sedemikian hebatnya wali tanpa nama, tanpa gelar tersebut hingga kemampuan dan derajatnya hampir menyamai wali kutub?" Orang gila tersebut menoleh ke arahku dan matanya sedikit melotot, lalu berkata, "Kamu siapa? Kamu nguping omonganku ya? Apa pentingnya kamu perlu merasa tahu tentang wali tanpa nama, tanpa gelar?" Ucapnya dengan nada tinggi. Mendengar ucapan suaranya yang bernada tinggi terkesan kasar membuat aku sedikit takut dan gentar. "Maaf Mbah, bukannya saya mau menyinggung Mbah. Saya seorang pecinta para wali Allah. Saya suka berziarah ke makam para wali Allah. Saya penasaran Mbah dan tertarik dengan wali tanpa nama, tanpa gelar yang Mbah sebutkan. Kalau boleh tahu, siapakah wali tersebut Mbah?" Tanyaku kemudian memberanikan diri. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, dasar bocah goblok. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Tentu saja aku tidak tahu nama wali tersebut dan apa gelar kewaliannya. Kamu ini tampang kelihatan pintar, tapi ternyata goblok ya. Hahaha." Cilep. Terasa menusuk sekali perkataannya. Dia menyebut aku anak bodoh dan goblok. Wajahku merah padam menahan emosi. Sepertinya aku salah sangka. Kukira orang gila tersebut bisa diajak dialog, tapi nyatanya dia sebut aku bocah goblok. Aku memang goblok sih. Namanya juga wali tanpa nama, tanpa gelar. Jadi siapa yang akan tahu nama dan gelar wali tersebut? Sudahlah, sebaiknya aku tinggalkan. Aku pun balik badan dengan wajah masam, berniat hendak meninggalkan orang gila tersebut. "Hai anak muda, mau kemana kamu? Kamu ini bagaimana? Sudah datang tidak mengucapkan salam, malah pergi begitu saja tanpa mengucapkan salam juga. Baru diajak begitu saja sudah bermuka masam.
Apakah mursyidmu yang seorang wali kutub tidak mengajarkanmu untuk mengucapkan salam saat datang dan pergi? Apakah mursyidmu yang seorang wali tidak mengajarkanmu untuk bisa bersabar menahan celaan dan hinaan? Langkahku terhenti. Astagfirullah, betul sekali aku tadi lupa mengucapkan salam sebelum memulai obrolan, dan aku juga pergi tanpa mengucapkan salam. Dan tak kusangka dia menyebut mursyidku seorang wali kutub. Sepertinya dia mengenal mursyidku. Kemudian aku balik menghampirinya dan berkata, "Assalamualaikum, Mbah, mohon maaf atas kelancanganku karena datang dan pergi tanpa mengucapkan salam. Sekali lagi aku mohon maaf ya Mbah." Aku raih tangannya untuk menyalami dan mencium tangannya. Tapi orang gila tersebut saya hanya ingin tahu siapa wali tanpa nama tanpa gelar yang Mbah katakan tadi. Cukup minta maaf saja. Orang gila itu tertawa seraya berkata, "Sebenarnya wali tersebut begitu dekat denganmu." Aku kaget dan bingung. Katanya aku dekat dengan wali tersebut. Lantas siapa? Bertanya-tanya dalam hatiku. Lalu aku memberanikan diri bertanya lagi. "Ya Mbah, siapakah wali tersebut?" Orang gila itu menjawab, "Anak muda, wali tanpa nama, tanpa gelar adalah orang tuamu. Makanya tadi kamu tanya aku, gak bisa jawab karena aku tidak tahu nama orang tuamu." Aku semakin bingung. "Maksud Mbah, orang tuaku adalah wali tanpa nama tanpa gelar. Kenapa bisa Mbah?" Tanyaku kembali. Orang gila itu menatap mataku dengan tajam, lalu bangkit dari duduknya dan menjawab, "Hei anak muda, apakah kamu tidak tahu tentang Uwais Al-Qarni, salah satu sahabat Nabi yang tidak pernah bertemu Nabi secara fisik? Apa yang menyebabkan dia memiliki derajat yang begitu agung hingga namanya terkenal di langit walau di bumi tak ada seorang pun yang mengenalnya? Apa kau tahu?" Sahabat Uwais Al-Qarni pernah bercerita bahwa ibunya pernah berkata dan mendoakannya seperti ini, "Anakku Uwais, aku tahu hatimu begitu sangat mencintai dan menginginkan bertemu Nabi Muhammad SAW. Namun kini kau datang padaku dengan wajah sedih, tidak berhasil bertemu Rasul disebabkan memilih segera pulang karena memikirkan dan mengkhawatirkanku. Aku ridho dengan keadaanmu, ya Allah. Kau maha tahu, saksikanlah bahwa sesungguhnya aku telah ridho pada anakku Uwais. Maka terimalah ridhoku ya Allah dan ridhoilah anakku Uwais." "Anak muda, lihatlah ibumu. Berapa lama dia mengandungmu dalam rahimnya. Apa kau sanggup menahan perih dan pedih seperti dirinya? Hanya karena menginginkan kau lahir di dunia, ia rela bertaruh nyawa agar kau terlahir sehat dan selamat. Apakah kau memikirkan itu? Itu kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dianugerahkan kepada ibumu." Sontak diriku terdiam 1000 bahasa. Rasanya hati ini ingin menangis sejadi-jadinya. Lalu orang gila tersebut melanjutkan ucapannya, "Kau bangga dan takjub dengan karomah para wali yang kau ketahui. Tapi apakah kau bangga dan takjub dengan karomah ibumu yang telah Allah anugerahkan kepadanya? Apakah pernah kau bangga dan takjub dengan karomah ibumu yang sebagai madrasah pertama dalam hidupmu? Bahkan ia rela meluangkan waktu tidurnya karena kau selalu menangis dan rewel.
sebagaimana para aulia yang tidurnya sedikit karena memikirkan umat Nabi Muhammad SAW yang berkeluh kesah? Apakah kau tidak tahu kalau itu adalah bukti karomah ibumu? Tidakkah kau pernah mendengar sabda Nabi kita, ridho orang tua adalah ridhonya Gusti Allah, dan murka mereka adalah murkanya Allah. Para aulia, mereka menjadi wali kutub dikarenakan ridho dari orang tua mereka. Tidakkah kau sadar bahwa doa dan harapan kedua orang tuamu hampir setara dengan doa wali kutub? Orang gila melanjutkan berkata-kata sambil menunjuk ke arahku. Lihatlah dirimu, anak muda, kelak kau akan jadi seorang bapak. Apakah kau tahu karomah bapakmu selama ini? Lihat tangannya, lihat punggungnya, lihat kulitnya. Setiap hari ia banting tulang agar kau tetap bisa makan, tetap bisa tertawa, tetap bisa tersenyum. Ia bekerja siang dan malam hanya untuk mengabulkan pinta dan rengekmu. Ketika dirimu kecil sering melakukan kesalahan, dialah orang pertama yang membelamu. Ketika kau dalam bahaya, dialah yang rela menghadapi bahaya itu untuk menyelamatkanmu. Dia tanggung bebanmu dan ibumu di pundaknya. Tidakkah kau sadari bapakmu menafkahimu bertahun-tahun? Dia, bapakmu, merupakan sang mujahid kebanggaanmu. Ya Rob, aku seperti hancur lebur mendengar perkataan orang gila tersebut. Ternyata selama ini aku yang gila, bukan dia. Aku melupakan semua yang orang tua berikan kepadaku. Bahkan aku sering takjub akan karomah wali, tapi aku tidak pernah sadar orang tua aku sendiri yang merupakan wali tanpa nama, tanpa gelar kewalian. Sesaat orang gila itu berlalu dan menuju dua buah makam. Ia menangis sejadi-jadinya. Di sela isak tangisnya dan di sela doa-doanya terdengar kalimat, "Bapa, Mbo, bahagialah kau di sana." Dan ternyata makam tersebut adalah makam orang tuanya si orang gila tersebut. Si orang gila menangis sejadi-jadinya karena dia sedih sudah ditinggalkan orang tuanya, yaitu wali tanpa nama, tanpa gelar. Aku membalikkan badanku bergegas pergi. Secepatnya aku ingin menemui orang tuaku, ingin menemui wali tanpa nama, tanpa gelar buatku. Dan sepanjang jalan aku berdoa, Rabbighfirli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shogiro. Amin. Salam.